Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didian Eka Septiawati, NIM PO 714211204010, dan rekan kerja saya Sri Wahyuni Muslimat dengan NIM PO 714211204027. Kami berdua akan memaparkan organ sistem pencernaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu ada pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang pertama, kami akan membahas mengenai mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana. Terdiri dari 4, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Makanan dipotong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dan kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisosim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna polisakarida menjadi disakarida. Yang kedua, ada tenggorokan atau biasa disebut dengan faring. Nah, tenggorokan atau faring ini adalah penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsis atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang, ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang bernama koana. Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantaraan lubang yang disebut isthmus faucium. Tekak terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada bagian superior, yang kedua ada bagian media, dan yang ketiga ada bagian inferior. Nah, yang organ sistem selanjutnya itu ada kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Nah, kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Sering juga disebut dengan esofagus dalam bahasa Yunani. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, yang keempat ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang kedelai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada kardiak, ada fundus, dan pilorus. Nah, yang kelima ada usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkat zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak.
Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot atau melingkar, lapisan otot memanjang atau muskulos longitudinal, dan lapisan serosa atau sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Dan organ sistem pencernaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya, Sri Wahyuni Muslimat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Muslimat. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang organ pencernaan yang telah dibawakan oleh Dwi Dian Eka Septiawati selaku rekan saya. Selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus berupa umbai cacing atau appendix. Usus besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian naik atau ascending, mendatar atau transverse, dan menurun atau descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan, melainkan semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli dan diperolehlah vitamin K. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini yaitu menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi untuk membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Dalam anatomi manusia, umbai cacing atau dalam bahasa Inggris yaitu vermiform appendix atau hanya appendix adalah ujung buntut tabung yang menyambung dengan saesum. Umbai cacing terbentuk dari saesum pada tahap embrio. Banyak orang yang percaya umbai cacing tidak memiliki fungsi dan organ vestigial atau sisihan. Sebagian yang lain percaya bahwa appendix memiliki fungsi dalam sistem limfatik. Selanjutnya rektum dan anus. Apa itu rektum? Rektum dalam bahasa Latin yaitu reger, yang berarti meluruskan atau mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari feses. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otosphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang biasa dikenal dengan singkatan BAB, yang ini merupakan fungsi utama dari anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan seperti pankreas, hati, dan kandung empedu. Selanjutnya, apa itu pankreas? Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak di bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari 2 jaringan dasar yaitu asini yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang menghasilkan hormon. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Selanjutnya hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar dalam badan manusia dan memiliki beberapa fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Hati juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Selanjutnya yaitu kandung empedu. Apa itu kandung empedu? Kandung empedu dalam bahasa Inggris gallbladder adalah organ yang berbentuk pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh dalam proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya.
Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.